Bang, udah hampir 3 jam nih kita di perjalanan. Emangnya rumah teman abang masih jauh ya? Rumahnya kira-kira sekitar 1,5 jam lagi, Dek. Hah? Terus bagaimana sholat zuhur kita, bang? Kan bentar lagi asar. Oh, itu. Tenang aja, Dek. Ntar sholat zuhurnya kita gabung ke asar. Adek belum pernah melakukan sholat jamak ya? Wah, sholat apa tuh, bang? Adek belum pernah tuh sholat digabung-gabung. Kan tadi udah abang bilang namanya sholat jamak. Bukan hanya itu, Dek. Kalau dalam perjalanan tertentu dan beberapa kilometer tertentu, kita juga boleh mengqashar sholat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian pasti pernah mengalami seperti tayangan video di awal tadi kan? Nah, apa sih salat jamak dan qashar itu? Bagaimana cara dan ketentuan mengerjakannya? Dan bagaimana tata cara melaksanakannya? Yuk, mari kita belajar. Nah, apa sih salat jamak itu? Salat jamak adalah salat yang digabungkan, maksudnya dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Salat fardu itu ada salat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Tetapi dari kelima salat fardu itu tidak semua kita jamak. Yang boleh kita jamak yaitu sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Dari keempat sholat fardu ini kita jadikan dua kelompok, yaitu zuhur dengan asyar, maghrib dengan isya. Salat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan di waktu pertama. Contohnya, menggabungkan sholat zuhur dengan asyar, tetapi dikerjakan di waktu zuhur. Sholat zuhur dan asyar itu dahuluan mana ya? Ya, sholat zuhur dahulu. Zuhur dikerjakan pada siang hari dan asyar dikerjakan di waktu sore hari. Jadi, kalau mengerjakan sholat jamak tadi, mengerjakannya pada waktu yang pertama yaitu sholat zuhur. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu yang kedua. Kan tadi jamak tadi dikerjakan di waktu pertama dan jamak takhir ini dikerjakan di waktu yang kedua. Contohnya, menggabungkan sholat maghrib dan isya dan dikerjakan pada waktu sholat isya. Sholat maghrib dan isya itu dalam sholat maghrib ya. Jadi kalau mengerjakan sholat takhir dikerjakan pada waktu isya. Apa sih sebab-sebab kalian harus melaksanakan sholat jamak? Yang pertama, ketika melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsah atau lebih dari 80 km. Yang kedua, ketika dalam keadaan darurat seperti ada bencana, gempa bumi, tsunami, atau terkena macet di perjalanan. Yang ketiga, karena kalian sakit. Nah, sekarang apa sih salat qashar itu? Salat qashar adalah salat fardu yang dipendekkan atau diringkas. Maksudnya adalah melakukan salat fardu yang rakaatnya 4 dikerjakan menjadi 2 rakaat. Salat fardu yang diperbolehkan diringkas adalah salat zuhur, asyar, dan isya. Jadi, tidak semua salat fardu itu bisa diqashar, begitupun salat jamak. Ketika salat zuhur, salat asyar, salat isya bisa diqashar menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib dan subuh rakaatnya tetap atau tidak boleh diqashar. Apa saja sih syarat sah kita bisa melaksanakan sholat qashar? Yang pertama, ketika melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsah atau lebih dari
80 km. Yang kedua, ketika dalam perjalanan tetapi perjalanan yang bukan maksiat seperti judi, minum minuman keras, tetapi perjalanan untuk berhaji, bersilaturahmi atau berniaga. Yang ketiga, sholat qashar. Harus sholat yang bilangannya ada 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Yang keempat, tidak bermakmum kepada sholat yang biasanya, seperti kamu berhenti di sebuah masjid, tetapi imam tersebut melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, tetapi kamu tidak boleh mengikutinya. Kamu boleh melaksanakan sholat qashar itu sendiri, tidak apa-apa. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Setelah ini kalian bisa mempelajari tentang sholat jamak dan qashar di rumah atau minta bimbingan kepada orang tuanya. Sekian dari Ibu, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.